Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab yang ke-15, belum selesai ya karena ini panjang. Tentang pembahasan bahwasanya Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian juga makna dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Sampai makna yang keberapa? Terakhir. Yang terakhir makna yang ketujuh. Ya, ini sedikit kita murojaah. Dari makna yang pertama, yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang beliau perintahkan. Jadi seorang muslim mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Jadi apa saja yang beliau perintahkan kepada kita muslimin, maka wajib mentaatinya dan tidak boleh membangkang sedikit pun darinya. Karena mentaati beliau hakikatnya itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya barang siapa yang durhaka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya juga durhaka kepada Allah Rabb semesta alam. Kemudian makna yang kedua, membenarkan semua perkara yang beliau khabarkan serta tidak mendustakan sedikit pun apa saja yang beliau sampaikan, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis beliau yang sahih menurut ahlinya dari kalangan para ulama ahli hadis. Maka wajib membenarkan semua yang datang dari beliau, apakah itu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, akal pikiran kita, ataukah yang tidak sesuai dengan hawa dan akal pikiran kita. Kalau itu datang dari Nabi, wajib kita untuk mengimaninya, membenarkannya. Dan termasuk konsekuensi pada makna yang kedua ini, seorang muslim menolak setiap perkataan siapapun orangnya yang menyalahi perkataan dan petunjuk Nabi SAW. Seorang muslim itu lebih mendahulukan perkataan dan petunjuk nabinya daripada siapapun orangnya yang menyalahi petunjuk dan perkataan Nabi SAW. Ini merupakan kaidah yang besar ya, yang wajib dipegang oleh setiap muslim, agar seorang muslim teguh pendirian di atas petunjuk nabinya SAW dan tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi beliau. Ini penting, apalagi di zaman kita sekarang ini. Sebesar apapun namanya, setinggi apapun kedudukannya, kalau menyalahi beliau alaihi salatu wassalam, wajib ditolak, ditinggalkan. Ini konsekuensi kita mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian makna yang ketiga, meninggalkan segala perkara yang beliau larang. Sebesar-besar larangan beliau adalah syirik, mempersekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian larangan-larangan yang selanjutnya
Maka seorang muslim wajib meninggalkan segala apa yang beliau larang. Dan telah kita sampaikan dahulu kaidah perintah dan larangan. Kalau perintah dalam syariat ini, maka kita diperintah untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum. Tapi kalau untuk larangan, maka segera tinggalkan. Kalau larangan, segera tinggalkan. Tidak ada kata mastata'tum, karena semua orang bisa meninggalkan larangan. Berbeda halnya dengan perintah. Tidak semua orang bisa melaksanakan perintah. Apa contohnya? Haji. Ya, kan hanya muslimin yang mampu yang bisa melaksanakan kewajiban perintah haji. Termasuk juga sholat berjamaah. Ada orang-orang yang diberikan uzur untuk menghadiri sholat jamaah, seperti sakit, seperti safar misalkan. Tapi kalau larangan, maka mutlak seorang muslim wajib segera meninggalkan. Karena semua orang bisa meninggalkan larangan. Ini kaidah dalam perintah dan larangan. Oleh karena itu ketika seseorang terjatuh dalam sebuah larangan tertentu, setelah itu dia mengetahui hukumnya ini tidak boleh, ini terlarang, maka segera seketika itu dia wajib untuk meninggalkan. Demikianlah di antara salah satu bukti jujurnya iman seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi tidak menunda-nunda kalau itu larangan. Kemudian makna yang keempat, tidaklah Allah diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang beliau SAW syariatkan, serta tidak mengada-ngada perkara baru dalam agama. Jadi tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh mengada-ngada bid'ah dalam agama. Maka kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti beliau bagaimana beliau beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi harus sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah, dan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui mana ini yang sesuai sunnah dan mana yang menyalahi sunnah dari perkara-perkara ibadah, para ulama telah menetapkan satu kaidah ringkas agar kita mengetahui ini sesuai sunnah dan ini tidak sesuai sunnah dalam perkara ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan kullu ibadatin la ya'rifuha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'ah. Segala bentuk ibadah, apakah itu keyakinan, apakah itu amalia ibadah yang tidak pernah diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka itulah bid'ah. Maka itulah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat ini merupakan tolak ukur, timbangan untuk mengetahui ibadah seseorang benar atau tidak. Jadi kita ukur dengan para sahabat. Para sahabat pernah enggak ngamalkan kayak gini? Atau para sahabat pernah enggak meyakini suatu keyakinan dalam agama seperti keyakinan ini? Nah itu. Kalau tidak pernah, maka itulah bid'ah. Ya, maka itulah bid'ah. Oleh karena itu para sahabat ini merupakan miqyas, tolak ukur untuk mengetahui ibadah seorang muslim berada di atas kebenaran, berada di atas sunnah, ataukah berada di atas bid'ah. Para sahabat timbangannya. Itu. Ketika kita mengetahui ada suatu ibadah yang tidak pernah dikenal pada masa para sahabat, namun dilakukan oleh banyak manusia, maka kita tidak akan terpengaruh sedikit pun. Karena yang menjadi tolak ukur, yang menjadi panutan kita dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah adalah Nabi dan para sahabatnya. Ketika Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan ritual ibadah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, maka kita tetap berprinsip, tetap mengikuti para sahabat dan tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Karena itulah bid'ah. Jadi segala bentuk amalia ibadah, segala bentuk keyakinan yang diyakini oleh muslimin dalam agama ini, maka hadapkan dengan kaidah ini. Ya, hadapkan dengan kaidah ini. Ketika para sahabat tidak pernah meyakini, para sahabat tidak pernah mengamalkan amalia ibadah itu, ya sudah, kita jangan meyakini, kita jangan mengamalkan.
Itu. Ini agar seseorang kokoh di atas sunnah Nabi dan para sahabatnya, tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi mereka. Gitu ya. Sebesar apapun atau setinggi apapun kedudukannya di mata manusia, kalau itu menyalahi Nabi dan para sahabatnya, sudah itu merupakan penyimpangan, itu merupakan bid'ah. Gitu. Jadi jangan ragu kita. Dan jangan menimbang sesuatu benar atau tidaknya itu ditimbang dengan banyaknya orang. Nah, sekarang kan begitu. Oleh akeh itu berarti benar, tidak. Masya Allah. Justru Al-Quran itu menjelaskan bahwa kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Begitu banyaknya Al-Quran kita membaca, walakinna aktsaron nasi la yashkurun, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, la yaqilun. Akan tetapi kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak mengetahui, yang bodoh yang banyak. Kemudian dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Ini surah Al-An'am ayat 116. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Kebanyakan manusianya hanya mengikuti prasangka mereka. Wa inhum illa yakhrusun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian itu makna yang keempat. Sekarang makna yang kelima. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Jadi seorang muslim menempatkan Nabi yang pertama untuk dia cintai, melebihi dirinya sendiri. Masya Allah. Kemudian yang keenam, telah kita bahas ya dalil-dalilnya, ini kita ringkas untuk murojaah sebentar. Yang keenam, makna yang keenam, menjadikan beliau sebagai hakim dalam memutuskan perselisihan, serta tunduk dan patuh dengan semua keputusan beliau. Nah ini ya, kita harus menjadikan beliau sebagai hakim. Kalau beliau telah wafat, maka syariat beliau kita jadikan sebagai hakim apabila terjadi perselisihan di antara kita muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kepada hawa, tidak boleh kepada egoisme. Nah itu, apakah itu perselisihan dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah muamalah halal haram, atau masalah-masalah yang lainnya. Ketika terjadi perselisihan, maka masing-masing kita harus menjadikan beliau sebagai hakim. Bagaimana menurut hukum Nabi ini, bagaimana? Benar atau tidak? Mana yang benar, mana yang salah? Itu. Dan seorang muslim ketika dia menyalahi hukum dari hukum Nabi, menyalahi keputusan dari syariat Nabi, maka seorang muslim tunduk dengan syariat Nabi dan dia meninggalkan kesalahannya. Masya Allah, ini seorang muslim yang jujur keimanannya. Jadi tidak terus menerus memperturutkan hawa nafsu. Ketika seorang muslim mengetahui dia menyalahi syariat dari salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini, seperti dulu kita contohkan bahwa betapa banyak muslimin ini mengingkari sifat ketinggian Allah di atas mana? Di atas langit, di atas arsy. Dia beristiwa di atas arsy. Banyak muslimin yang tidak mau tunduk patuh dengan ketetapan Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga mereka berani untuk menyalahi Nabi SAW setelah hujah tegak kepada mereka. Unda, Allah itu tidak di atas. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Allah itu ada di mana-mana. Dan keyakinan-keyakinan rusak mereka. Masya Allah. Tidak mau tunduk. Padahal sekian banyak nas Allah menyebutkan Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika Nabi SAW bertanya kepada budak wanita, Aina Allah? Budak wanita jawab apa? Fis sama. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Fa'atikha fa'inaha mu'minah. Engkau adalah utusan Allah. Maka merdekakan si budak wanita ini
sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh para imam ahlu sunnah dalam kitab-kitab hadis mereka, termasuk Al-Imam Muslim. Ini diingkari oleh banyak muslimin. Mereka tidak mau tunduk dan patuh dengan ketetapan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu ada bibit-bibit penyakit di dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Karena seorang muslim itu senantiasa tunduk patuh dengan semua ketetapan Nabi SAW. Mereka hanya mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar tapi kami membangkang. Naudzubillah min dzalik. Itu yang keenam. Kemarin yang terakhir, yang ketujuh ya. Ya, yang ketujuh, yang terakhir. Tidak berlebihan di dalam menyanjung beliau SAW. Tidak berlebihan, ini tidak boleh. Kita ini dalam beragama tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh menyia-nyiakan. Seorang muslim ahlussunnah beragama berada di pertengahan, tidak berlebihan, juga tidak menyia-nyiakan. Bainal ifrat wa tafrid. Begitu juga kepada Nabi SAW, tidak berlebihan dalam menyanjung beliau sampai mendudukkan kepada derajat ketuhanan, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Begitu pula tidak menyia-nyiakan dalam mengikuti Nabi SAW. Sebagian syariat diterima, sebagian syariat tidak diterima, ditinggalkan. Sebagian syariat diimani, sebagian yang lainnya diingkari. Tidak. Seorang muslim menerima semua syariat yang datang dari Nabi SAW dan tidak mendustakan sedikit pun. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak menyia-nyiakan. Kedua-duanya ini sesat, ya. Kedua-duanya sesat, menyimpang. Dan berlebihan dalam beragama itu menyeret manusia perlahan demi perlahan, menyeret mereka kepada perbuatan syirik. Seperti umat-umat terdahulu yang berlebihan di dalam beragama, sehingga perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit mereka telah disesatkan oleh syaitan menuju kubangan syirik, sehingga mereka sulit kembali ke jalan yang benar. Seperti perbuatan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrikin terdahulu yang pernah kita contohkan, kaum Nuh alaihissalam, yang berlebihan di dalam menyanjung orang-orang soleh yang telah mati, lima orang soleh yang telah mati, sehingga pada waktu tertentu itu akan menjadikan 5 orang soleh itu sebagai sesembahan selain Allah, dan itu diawali dari berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan di dalam menyanjung orang soleh. Oleh karena itu Nabi kita SAW sangat melarang menyanjung beliau secara berlebihan. Beliau hanyalah hamba dan utusan Allah. Itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Makna yang ke-8 dari syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya. Kita semua mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nabi Muhammad adalah nabiku, rasulku. Maka konsekuensinya salah satu maknanya adalah kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya. Seorang muslim yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak akan berbuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berdusta atas nama syariat yang beliau bawa. Termasuk di sini adalah orang-orang yang nggak punya ilmu, lalu berbicara agama yang dibawa oleh Nabi ini dengan tanpa ilmu, lalu pembicaraannya itu disandarkan kepada syariat Nabi. Itu sama saja berbohong atas nama Nabi alaihissalam. Berbohong sesama kita ini sudah besar sekali dosanya. Berbohong sesama kita sudah besar sekali dosanya. Nanti pelakunya akan dimasukkan ke dalam cairan dan darah kotor penghuni neraka. Dosa sesama kita, berbohong sesama kita. Lalu bagaimana kalau berbohong atas nama Nabi alaihissalam? Insyaallah, berbohong atas nama beliau atau atas nama syariat yang beliau bawa.
Masya Allah. Beliau mengkabarkan Allah di atas langit, sementara sebagian manusia mengatakan tidak, Allah tidak di atas. Lalu mereka mengatakan Allah tidak di atas, menyandarkan ini loh syariat Nabi. Masya Allah. Kan kebohongan yang sangat besar. Kebohongan yang sangat besar. Padahal manusia pertama kali yang paling mengenal Allah siapa? Dari kalangan manusia pertama kali yang paling mengenal dan mengerti Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengkabarkan Allah di atas. Masya Allah. Kok ada orang belakangan sok tahu tentang Allah, lalu mengatakan tidak, Allah dari atas. Masya Allah. Itu menyalahi fitrahnya sendiri dan juga menyalahi agama yang dia yakini. Masya Allah. Ketika orang-orang awam mengalami kesusahan, kesulitan, mereka akan mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Kalau kita serahkan kepada yang tidak bertempat, nggak ada. Nggak ada. Kita serahkan kepada yang di mana-mana, nggak ada. Secara fitrah dan akal waras, kan begitu. Masya Allah. Tapi karena kesombongan, kecongkaan, hawa nafsu, sehingga berani menolak syariat Nabi SAW dan berdusta atas nama beliau. Nggak boleh seperti ini. Haram hukumnya. Berat ancamannya berbohong atas nama Nabi ini. Berbohong sesama kita saja sudah besar dosanya. Masya Allah. Itu akan dimasukkan ke dalam cairan dan darah nanah kotor penghuni neraka. Lalu bagaimana kalau berdusta atas nama Nabi? Terus kemudian, karena berdusta atas nama beliau, hal itu sama saja berdusta atas nama Allah Rabb semesta alam ini ya. Sebesar-besarnya kedustaan di atas muka bumi ini adalah berbohong dan berdusta atas nama Allah. Dan di sini juga memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, bahwasanya tidak ada hak sama sekali orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama berbicara tentang agama. Tidak ada hak sama sekali bagi mereka. Hendaknya mereka diam 1000 bahasa. Ini ya. Ini faedah yang sangat besar dari makna yang ke-8 ini. Tidak ada hak sama sekali bagi orang-orang bodoh untuk berbicara agama ini. Yang wajib bagi mereka belajar, dan belajar. Banyak diam. Ini. Kan sekarang ini banyak orang bodoh tapi sok ngerti. Ini, sok jadi ulama. Apalagi kalau di medsos ini ya, semua bisa jadi ulama kibar. Kalau di medsos ini loh ya, apalagi di YouTube komen-komen apa gitu nih? Komen siapa namanya? Netizen ya. Masya Allah, semua kan bisa jadi ulama. Masya Allah. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berdusta dan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya, disebabkan kejahilan mereka. Masya Allah. Terus kemudian karena berdusta atas nama beliau, hal itu sama saja berdusta atas nama Allah Rabb semesta alam. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya merupakan kedustaan yang paling dusta dan sebesar-besarnya dusta. Masya Allah. Kan kita membaca Al-Quran banyak lafaz dari firman Allah Ta'ala yang mengatakan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani mengada-ngada kebohongan atas nama Allah? Salah satunya orang-orang yang berani berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Betapa banyaknya ayat demikian, waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Masyaallah. Jadi salah satu kezaliman yang paling zalim itu adalah berdusta atas nama Allah. Terus kemudian termasuk berdusta atas nama Nabi SAW adalah mengada-ngada perkara baru dalam agama yang tidak beliau syariatkan atau bid'ah tadi. Kira-kira orang melakukan bid'ah itu loh, mereka menyandarkan kepada siapa? Kepada ajaran Islam. Orang melakukan bid'ah itu berbagai macam bid'ah di negeri kita ini. Nggak usah jauh-jauh ya. Mereka menyandarkan loh, ini loh bagian daripada syariat Nabi. Padahal Nabi sama sekali tidak pernah mensyariatkannya. Lu kan itu sama saja berbohong atas nama Nabi. Masya Allah. Nabi sendiri tidak pernah mensyariatkan itu.
Kok ada orang melakukan perbuatan ibadah baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi, terus dia ngomong menyandarkan ini datang dari Nabi, ini syariat Nabi. Masya Allah. Bukan, ini kan sama saja mengada-ngada kebohongan atas nama Nabi. Kalau sudah mengatasnamakan Nabi bohong, sama saja mengada-ngada kebohongan atas nama Allah Rabb semesta alam. Masya Allah. Di sini menunjukkan betapa bahayanya bid'ah itu, betapa merusaknya bid'ah itu. Masya Allah. Dan pernah kita sampaikan bahwa bid'ah, muncul satu bid'ah akan mati satu sunnah. Itu kalau muncul satu bid'ah. Sementara kita melihat sendiri tidak hanya satu dua bid'ah, tapi muncul puluhan bahkan ratusan bid'ah, maka akan mati ratusan sunnah. Jadi generasi yang berikutnya nanti mengenal Islam ya bid'ah itu sudah. Islam ya ikut sudah, maulid, selamatan itu bid'ah sudah. Itu dianggap bagian dari agama Islam. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Akan menyesal mereka nanti pada hari kiamat. Terus kemudian termasuk berdosa atas nama Nabi adalah mengada-ngada perkara baru dalam agama yang tidak beliau syariatkan, atau bid'ah. Namun menyandarkan bahwa perkara baru yang dibuat-buat merupakan bagian dari syariat yang beliau bawa, padahal bukan. Terus kita jangan fobia mendengar kata bid'ah. Sebagian orang tuh merasa panas mendengar kata bid'ah, padahal bid'ah ini syariat beliau. Beliau menjelaskan kerusakan bid'ah, bahayanya bid'ah. Bahkan di setiap khutbah beliau tidak pernah beliau tidak menyinggung bid'ah. Padahal saat itu pada masa sahabat tidak ada bid'ah. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini setiap khutbah beliau selalu membaca ini, khutbatul hajah. Sampai Syekh Al-Muhaddits Al-Albani itu punya kitab namanya Khutbatul Hajah. Kalau saya tidak keliru ya. Menulis tentang khutbah yang biasa disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan di akhir Khutbatul Hajah itu tidak henti-hentinya beliau mengingatkan para sahabat dari bahayanya bid'ah. Padahal tidak ada bid'ah. Ya tentunya bid'ah harus sering diingatkan tentang bahayanya bid'ah apabila itu merebak di tengah-tengah manusia. Seperti pada zaman kita sekarang ini. Masya Allah, kan hampir-hampir hilang ya pembahasan masalah bid'ah ini. Masya Allah. Dan itu diantara salah satu sebab semakin merebaknya bid'ah, yaitu diamnya orang-orang berilmu dari orang-orang bodoh di antara umat ini yang terus-menerus dalam bid'ah. Jadi orang yang punya ilmu pada diam. Ya, pada diam. Jadi seolah-olah orang yang punya ilmu itu membiarkan agama ini dirusak oleh orang-orang jahil. Gitu. Ditenggelamkan syariat ini oleh orang-orang jahil dan biar tumbuh subur bid'ah-bid'ah itu. Seolah-olah demikian. Kalau orang yang punya ilmu itu diam. Gitu, Masya Allah. Jadi setan bisu. Ini tidak boleh. Apalagi seseorang memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada manusia betapa bahayanya bid'ah, merusaknya bid'ah terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu, Masya Allah. Terus kemudian, dan termasuk berdusta dan berbohong atas nama Nabi SAW adalah menyampaikan hadis-hadis lemah, palsu, bahkan tidak ada asal usulnya. Ini disebarkan ke muslimin. Masya Allah. Ini termasuk berbohong atas nama Nabi SAW. Dan ini juga diantara salah satu sebab munculnya berbagai macam bid'ah dan kerusakan di tengah-tengah muslimin. Tersebarnya hadis-hadis lemah, palsu, dan tidak ada asal usulnya.
Di antara hadis-hadis lemah, palsu dan tidak ada asal-usulnya tentang tawasul kepada Nabi SAW yang telah wafat. Ini tidak ada satupun hadis yang sah dari Nabi maupun para sahabatnya, riwayat yang sah. Bolehnya seseorang bertawasul, berdoa kepada Allah melalui orang yang telah mati. Tidak ada satupun yang sah. Tapi ini disebarkan oleh sebagian tokoh-tokoh yang menyimpang. Masya Allah. Mungkin lain waktu bisa kita bahas itu ya. Insya Allah Ta'ala setelah selesai kitab ini, insya Allah kita akan bahas kitab yang lain tentang bahayanya menyebarkan hadis-hadis yang lemah, palsu dan tidak ada asal-usulnya, khususnya berkaitan dengan masalah akidah. Ini akan merusak akidah muslimin. Kemudian di sini kita nukilkan sabda Nabi SAW, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini juga nasihat bagi saya dan para jamaah sekalian untuk tidak mudah nge-share hal-hal yang berkaitan dengan agama yang datang dari Nabi SAW sebelum kita mengetahui kebenarannya secara pasti. Ini benar dari Nabi atau bukan? Kalau kita masih ragu, ini kita nggak punya ilmunya benar dari Nabi atau bukan, lebih baik jangan di-share. Ya, jadi dosa jariah nanti. Masya Allah. Nah sekarang banyak saja orang nge-share itu, Masya Allah, tentang hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya sama sekali. Disebarkan kejutaan manusia, terus diyakini sebagai kebenaran, diyakini itu merupakan bagian dari syariat Nabi padahal bukan. Bisa kita bayangkan bagaimana dosa orang yang pertama kali menyebarkannya. Maka orang yang pertama kali mengikutinya, orang yang pertama kali menyebarkan ini akan mendapatkan dosa orang yang pertama kali mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Masya Allah. Itu kalau yang mengikuti cuman satu. Lah kalau puluhan, ratusan, ribuan orang, Masya Allah, jadilah itu sebuah dosa yang terus mengalir sampai dia mati. Masya Allah. Masya Allah. Ini bahayanya kalau kita sembarangan, nggak punya ilmunya, share sana, share sini, kan begitu. Kalau orang semangat ya, itu. Biasanya apa? Biasanya kalau hadis-hadis palsu di share itu ya, tentang apa biasanya? Bulan Rajab ya, benar. Bulan Rajab ini tidak ada satupun yang sah dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini sering di-share ini ya. Sampai orang-orang awam meyakini itu bagian dari sunnah Nabi padahal bukan. Sampai sebagian sahabat dulu, kalau saya tidak keliru Ibnu Umar atau siapa, itu pernah menegur sebagian tabi'in yang mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ditegur oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum jami'an, agar para tabi'in tidak meyakini itu bagian dari sunnah padahal bukan. Insyaallah. Ini bahaya ini. Itu sama saja berdusta atas nama Nabi. Ancamannya kayak gini loh, berat kayak gini loh. Hendaknya menempati tempat duduknya di neraka. Kenapa kalau Nabi yang mengancam, banyak orang tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi diancam mbek guru, mbek kiai ini, mbek ustadnya wedi nunduk-nunduk gitu. Kan kualik kayak gini nih. Itu orang-orang nggak punya prinsip dalam beragama. Prinsip seorang muslim, timbangannya Nabi. Bagaimana syariat Nabi, sesuai nggak ini? Ya gitu. Kalau nggak sesuai tinggal, tolak sudah. Nah, ini prinsip yang kokoh seorang muslim, istiqomah di atas sunnah. Itu. Ini bukan keras loh ya, nanti dikira keras ya. Ngomongnya ya butuh banter. Gitu ya. Lembek kan gak enak turu kabeh engko. Apa mana sing senden gitu ya. Itu. Insyaallah. Ustaz gak senden kok ya. Itu. Insyaallah. Ini yang ke-8. Sekarang yang ke-9, ini sampai yang ke-10 ya. Makna yang ke-9 dari makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah meyakini bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib ketika beliau masih hidup
kecuali yang telah diberitahukan melalui wahyu. Tentunya beliau lebih tidak tahu tentang perkara gaib setelah beliau wafat. Sebagian muslimin telah menyalahi makna yang kesembilan ini. Tidak sedikit loh di antara muslimin meyakini Nabi itu tahu perkara gaib walaupun setelah beliau wafat. Sehingga sebagian mereka mengadukan permasalahan hidup mereka kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong kami, keadaan kami kayak gini sekarang ini, gimana ini? Perbuatan apa berarti seperti ini? Syirkun akbar. Ya, syirkun akbar. Padahal beliau gak tahu perkara gaib, gak tahu kecuali hanya wahyu yang beliau terima dari Allah semasa hidup beliau. Itu pun gak semua perkara gaib. Tentunya beliau gak tahu, lebih tidak tahu lagi setelah beliau wafat. Nah ini, hal ini harus menjadi keyakinan seorang muslim yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan beliau sama sekali tidak mengetahui perkara gaib, dan perkara gaib tidak ada satupun dari makhluk Allah yang mengetahuinya kecuali siapa saja dari para rasulnya yang telah diberitahu melalui wahyu. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya mengaku perkara gaib, kadzab, bohong, dajjal gitu ya, anak keturunan dajjal itu. Sampai dikisahkan, ini kisah menarik ya, Syekh Albani itu pernah bertemu dengan orang yang mengaku tahu segala gaib. Lalu Syekh Albani mengajak debat orang ini. Ya, Syekh Albani ngajak debat. Ini debat tersingkat sepanjang kehidupan manusia, hanya beberapa detik selesai. Ya, itu. Syekh Albani tanya kepada si tukang penipu ini ya. Katanya Anda ini tahu segala perkara. Iya, saya tahu segala perkara gaib. Iya. Saya ingin debat dengan Anda, kata Syekh Albani. Boleh, kita debat, ayo. Tapi saya minta satu syarat, boleh nggak? Boleh, sebutkan. Nah, di sini menunjukkan Anda nggak tahu perkara gaib. Debat selesai. Kalau seandainya dia tahu perkara gaib, akan tahu syarat yang diminta oleh Syekh Albani. Selesai debat. Di sini menunjukkan Anda bohong, kadzab. Anda tidak tahu perkara gaib. Masya Allah, cerdasnya seorang ahli hadis. Ya, ini debat paling ringkas, hanya beberapa detik. Ya, dalam sejarah manusia. Ya. Kalau dia tahu perkara gaib, tentunya dia tahu syarat apa yang akan diajukan oleh Syekh Albani. Kan begitu seharusnya. Saya tahu syaratmu akan minta ini dan itu. Saja begitu, tapi dia enggak tahu. Justru mempersilahkan sebutkan syaratmu. Nah, gitu. Di sini menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui perkara gaib. Insya Allah ya. Jadi jangan main-main dengan ahli ilmu ya. Itu insya Allah. Di sini kita sebutkan firman Allah dalam surah Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak menampakkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Illa man irtada bir rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Jadi beberapa perkara gaib yang diberitahukan kepada beberapa rasul. Di sini menunjukkan bahwa rasul pun juga tidak mengetahui perkara gaib kecuali berdasarkan wahyu. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Nabi, aku tidak kuasa menarik manfaat untuk diriku dan tidak pula dapat menolak kemudaratan untuk diriku illa masya Allah, kecuali apa saja yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib, walau dan seandainya aku mengetahui yang gaib. Ini menunjukkan bahwa Nabi enggak tahu yang gaib. Seandainya aku tahu gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Sungguh aku akan memperbanyak berbuat kebajikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan seandainya beliau tahu yang gaib. Buktinya ketika perang Uhud beliau terluka. Beliau terluka dan beliau berdarah-darah, kan begitu. Seandainya beliau tahu yang gaib, tentunya beliau akan menghindar dari itu semua agar beliau tidak terluka. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun.
tidaklah aku melainkan seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dan gamblang bahwa Nabi SAW ketika masih hidup saja beliau tidak mengetahui perkara gaib, kecuali perkara gaib tertentu yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau melalui wahyu tentunya. Tentunya beliau lebih tidak tahu perkara gaib setelah beliau wafat. Dan merupakan keyakinan batil, bahkan keyakinan kufur yang diyakini oleh sebagian manusia bahwa Nabi SAW mengetahui perkara gaib meskipun beliau telah wafat. Ini jelas keyakinan yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Bahkan itu merupakan keyakinan yang kufur. Kemudian juga kita bawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi ketika setelah wafat itu tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana beliau bersabda, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haud. Aku akan mendatangiku manusia dari kalangan umatku. Jadi ashabi di sini kita tafsirkan umatku. Ya. Karena sebagian orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa para sahabat itu murtad berdasarkan hadis ini. Ini bohong mereka. Kadzab. Yang dimaksud ashabi di sini adalah ummati. Umat beliau yang murtad yang pertama, atau yang kedua mengada-ngada bid'ah tapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi bid'ah itu ada dua, bid'ah mukafirah dan mufassiqah. Bid'ah mukafirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti akan tertolak masuk telaga Nabi. Yang kedua bid'ah mufassiqah, yaitu bid'ah, suatu bid'ah namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi tetap bid'ahnya dihukumi sebagai bid'ah yang sesat. Cuman bid'ah itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Tapi semua pelaku bid'ah itu akan tertolak untuk masuk ke dalam telaga al-haud. Apalagi bid'ah mukafirah sudah. Nauzubillah min dzalik. Karena keluar dari Islam, murtad. Hatta araftuhum ukhtuliju duni. Sehingga aku mengetahui mereka dengan bekas-bekas, mengenali mereka, lalu mereka dijauhkan dariku. Dalam redaksi yang lain, beliau SAW mengenal umat beliau ini dari bekas apanya? Dari bekas wudunya. Tapi sebagian umat beliau dijauhkan dari Nabi nanti di telaga al-haud, diusir malahan. Padahal saat itu manusia pada puncaknya kehausan. Masya Allah. Fa'akul ashabi, itu adalah umatku ya Allah, itu umatku. Fayaqul, lalu Allah Ta'ala berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, ini poinnya di sini sesuai dengan makna yang ke-9. Engkau tidak tahu setelah engkau meninggal bahwa mereka telah mengada-ngada perkara baru dalam agama. Di sini juga ancaman bagi para pelaku bid'ah, bahwa mereka nanti di akhirat akan tertolak masuk ke dalam telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka cukuplah bagi kita beragama sesuai dengan sunnah. Hendaknya kita beragama, kita bangun atas dasar ittiba, bukan atas dasar ibtida. Kita bangun atas dasar mengikuti, bukan atas dasar mengada-ngada. Kemudian hadis ini sejelas-jelas hujjah bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara-perkara yang terjadi sepeninggal beliau. Beliau tidak tahu perkara-perkara yang terjadi pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, dan seterusnya hingga hari ini. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah melalui wahyu semasa hidup beliau. Ini. Dan barang siapa meyakini bahwa beliau SAW mengetahui perkara gaib, maka dia berada di atas keyakinan yang batil dan menyimpang, bahkan itu merupakan keyakinan kufur. Itu yang ke-9. Sekarang yang terakhir, makna yang ke-10, tidak menghormati dan tidak memuliakan beliau dengan cara-cara yang batil. Kita memuliakan beliau dengan cara yang disyariatkan oleh beliau, jangan dengan cara-cara yang batil, yang semau kita sendiri. Itu seorang muslim
yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia wajib menghormati dan memuliakan Nabi SAW dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh beliau, dan bukan dengan cara-cara yang batil yang tidak disyariatkan oleh beliau. Di sini kita bawakan satu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan Nabi SAW dengan cara bersujud kepada beliau. Kemudian Nabi SAW melarang beliau dan kawan-kawannya yang sujud kepada Nabi, karena itu merupakan perkara yang terlarang dalam agama. Karena sujud merupakan ibadah, hak mutlak Allah atas hamba-hambanya. Tidak boleh seorang hamba sujud kepada selain Allah, karena sujud adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum wasjudu warka'u. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, sujudlah dan rukulah kepada Rabb kalian, waf'alul khairat, dan berbuatlah berbagai macam kebaikan. Ya. Tidak boleh sujud, termasuk sujud kepada orang tua, ini nggak boleh ya. Haram hukumnya, nggak boleh. Kepada orang tua, biasanya nang siapa lagi? Guru, nggak boleh. Kan itu ada tuh yang di tokoh agama sampai dicium-cium kakinya. Ini perbuatan apa ya seperti ini? Syirkun akbar. Syirik, perbuatan seperti itu. Sujud merupakan salah satu macam dari macam-macam ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Nah itu, hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Masya Allah. Kemudian hal ini sebagaimana hadis Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, tatkala Mu'ad datang dari Syam, lalu dia sujud kepada Nabi SAW dan beberapa temannya ya. Jadi Mu'ad tidak sendirian ini, dengan beberapa kawan-kawannya yang sama-sama datang dari Syam, kemudian datang menemui Nabi di Madinah, langsung sujud. Gitu. Masya Allah. Lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan wahai Mu'ad? Dia Mu'ad menjawab, aku telah mendatangi Syam, maka aku bertepatan dengan mereka yang sujud kepada uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka, dan pemimpin-pemimpin mereka. Ini merupakan sunnahnya kaum kufar ini. Sujud kepada tokoh agama ini sunnahnya kaum kufar. Ini Yahudi Nasrani ini. Ini. Masya Allah. Lalu kata Mu'ad, lalu aku berkeinginan dalam diriku untuk melakukannya kepada engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Dan ini juga bahayanya menyerupai orang-orang kufar. Itu. Ya mungkin azan dulu ya. Bersambung. Sebelum menjawab pertanyaan, kita lanjutkan sedikit ini. Kisah Mu'ad bin Jabal ini. Lalu ketika Mu'ad bin Jabal dan beberapa kawan-kawannya sujud kepada Nabi, beliau melarang, janganlah berbuat demikian. Langsung kita baca terjemahannya aja. Seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, sungguh aku telah perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Jadi seandainya boleh seseorang sujud kepada orang lain, seandainya boleh, tapi itu tidak boleh. Itu. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang istri menunaikan hak Rabbnya sehingga dia menunaikan hak suaminya. Yang pertama ditunaikan hak seorang suami adalah hak kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada suaminya. Wajibnya mendengar dan taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Dan seandainya suaminya meminta dirinya, maksudnya untuk melakukan jima, sedangkan si istri berada di atas pelana kuda, maka tidak boleh dia menolaknya. Di antara faedah dari hadis ini adalah yang pertama, larangan menghormati dan memuliakan Nabi SAW dengan cara-cara yang batil, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hal ini terbukti bahwa Mu'ad ingin menghormati dan memuliakan Nabi dengan sujud kepada beliau. Namun ini adalah cara yang salah sehingga beliau melarangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan sujud kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi SAW. Oleh karenanya beliau melarang Mu'ad melakukan sujud kepada beliau.
Dan memang karena sujud merupakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Dan dari sini juga terdapat peringatan bagi sebagian orang yang melakukan sujud kepada orang lain, seperti orang tua, guru, ustadz, atau yang semisalnya. Ini perbuatan munkar dan batil. Itu kan ada dia tokoh agama dia terkenal dia, cing bengok-bengok iso nih. Ya, murid-muridnya sujud nyiumi kakinya, masya Allah. Ya karena memang dia orang bodoh yang dianggap orang ngerti agama. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, besarnya hak suami atas istrinya. Ini ya didengarkan nih para istri ya. Ini bukan berarti suami sewenang-wenang ya, nggak boleh. Maka kewajiban istri adalah patuh sepenuhnya kepada suami selama tidak diperintah kepada perkara maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bishawab. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menjual tanah kepada orang yang tanah itu dibuat menjadi tempat wihara? Ya apa hukumnya? Hukumnya haram. Ya. Kalau kita tahu pembeli akan menjadikan tanah yang kita jual sebagai tempat maksiat, hukumnya haram. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu amat sangat pedih. Apalagi kalau dibuat untuk tempat wihara, berarti tempat apa itu? Kesyirikan. Nggak boleh, haram hukumnya sudah. Cari ke penjual yang lain. Kalau tidak tahu tidak masalah. Kalau tidak tahu, kita boleh bermuamalah dengan siapapun selama kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, nggak boleh. Termasuk menyewakan tempat. Lalu kita tahu bahwa orang yang mau menyewa digunakan untuk sistem ribawiyah. Enggak boleh, jangan disewakan, haram. Masuk kepada keumuman firman Allah tadi, jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Haram semua, enggak boleh hukumnya. Kecuali tidak tahu. Kita hanya sebatas jual, pembeli hanya sekedar membeli, selesai, sudah selesai. Awalnya kita tidak tahu kok ternyata digunakan untuk tempat-tempat yang maksiat. Itu sudah urusan dia dengan Allah Rabb semesta. Tapi kalau dari awal kita tahu, ya jangan. Nanti akan dapat dosa apa? Dosa jariyah. Apalagi wihara, gak main-main wihara loh. Kesyirikan. Ya, kita akan terus mendapatkan aliran dosa selama tempat itu digunakan untuk kesyirikan. Jadi gak boleh yang seperti ini. Hukumnya haram. Cari kepada penjual atau pembeli yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.